Bray, dengan Siska di sini melaporkan. Saat ini saya sedang berada di showroom sekaligus main dealer sepeda lipat, sepeda dan motor listrik serta kendaraan wisata roda 3, merek Uwinfly yang berlokasi di Jalan Otista, Jakarta Timur. Kali ini, pemilik dari PT Uwinfly Industri Indonesia, Ibu Seren dan Bapak Wahyu sebagai manajer branding marketing, melepas satu orang rider untuk mengetes ketangguhan salah satu unitnya yang bertipe Golden Turtle atau GT2 untuk test ride Jakarta-Semarang, Jakarta. Untuk tipe aki masih menggunakan aki kering yang berkapasitas 72 volt atau 20 ampere dan untuk pengecasan baterai sampai full dibutuhkan waktu sekitar 6 jam sekali ngecas. Top speed sendiri adalah 65 kpj dengan jarak tempuh 80-90 km. Selain itu, fitur dari GT2 dilengkapi dengan speedometer digital, Bluetooth speaker, remote alarm system, LED headlamp, rem cakram depan dan belakang, tenaga motor 1200 watt, USB port untuk mengecas HP, dan ada 4 varian warna, diantaranya merah, putih, abu, dan turquoise. Harganya pun cukup ramah di kantong, dimulai dari 9 jutaan off the road. Untuk detailnya, yuk dicekidot! Uwinfly sendiri ini sebenarnya barangnya dari China, assemblingnya di Semarang. Nah, pabriknya semua di Semarang. Nah, kita di sini tuh salah satu waralaba di Jakarta, cabang utamanya. Nah, untuk penjualan sendiri kita biasanya langsung ke end user, bisa juga untuk penjual. Tapi kalau untuk penjual biasanya kita ada target gitu. Nah, untuk targetnya sendiri sih sebenarnya untuk barang Uwinfly sendiri itu lebih ke orang yang mau coba untuk beralih ke kendaraan listrik. Jadi untuk harganya juga masih nggak terlalu mahal lah, masih dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar sini sih. Uwinfly sekarang akan mulai ekspansi ke seluruh Indonesia, yaitu nanti berupa kemitraan dengan Uwinfly, yaitu berupa waralaba atau franchise Uwinfly. Nah, di sini selain kita itu support untuk penyewaan ruko, kita itu juga akan support dari segi nanti marketingnya. Ketika nanti tim dealer itu atau waralaba nanti mengalami kesulitan untuk berjualan, kita nanti tim pabrik sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya yaitu berupa nanti ATL, ada strategi ATL yaitu berupa sosial media, Instagram, Facebook. Nanti kita juga akan membantu mempromosikan waralaba atau franchise tersebut. Ketika itu dirasa belum cukup, kita itu nanti akan ada BTL atau below the line, yaitu strategi langsung tembak langsung ke konsumen. Istilahnya saya katakan seperti itu. Nah, nanti itu kita ada tim juga yang akan turun ke waralaba langsung untuk menerapkan strategi-strategi seperti apa nanti yang bisa untuk keep and touch langsung dengan konsumen. Produknya itu untuk Uwinfly itu untuk sepeda ya, untuk sepeda listrik atau kita sebut series itu saat ini yang kita produksi itu ada DF5, itu ada DF6, ada U2, ada RF5, ada RF6. Terus yang terbaru juga ada DF7. Ya, nanti commission untuk bulan depan nanti sudah ada ya. Gitu. Oke, kalau untuk targetnya itu kenapa kita produksi di Semarang, karena kita pengennya itu terfokus pada satu titik. Saat ini kita itu mempunyai 3 pabrik itu nantinya kita itu per bulannya kita akan bisa produksi 60.000 unit untuk akhir tahun 2020. Target bulan ini 40.000. Istilahnya kalau misalkan fokus tidak akan terbelah Pak, karena kita sudah memilah-milah segmen atau sama market kita. Untuk sepeda itu nanti kita fokuskan kepada ibu-ibu rumah tangga. Nah, itu nanti yang berada di wilayah kawasan komplek, karena kan sepeda itu kan belum ada suratnya ya. Kalau untuk sepeda motor kita nanti targetkan untuk pengganti motor konvensional yang saat ini itu BBM itu sudah dirasa terlalu mahal. 9 jutaan sih kalau motor. 9 jutaan. Iya. 9 jutaan. Untuk motor ada berapa seri atau berapa jenis ya? Oke, kalau untuk motor sendiri saya sebutkan aja ya Pak, supaya mengerti. Untuk motor itu kita seperti Vespa ini yang di depan ini kita ada T3 itu. T3 terus ada GT itu. Golden Turtle seperti T3 ini. T3 berapa harganya? T3 kalau di waralaba sini harganya 11.500. Off the road ya, itu ya. Off the road. 11.500. Terus lanjut lagi ya, ada Long Summer juga. Kita ada X6. Terus kita juga ada nanti Blue Whale ya Bu ya, ada Blue Whale juga. Blue Whale. Seperti itu.
Nanti kita kedepannya bakal meluncurkan beberapa produk baru sih. Nanti tunggu kami sana aja untuk tahun ini. Garansi baterai berapa? Garansi baterai kita 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan. Selama ini paling laris yang seri mana? Untuk tipe sepeda atau tipe Dua-duanya motor? boleh. Yang Kalau sepeda tipe apa, yang sepeda motor? itu lebih ke Dragonfly 5. Oke. Kalau motor itu saat ini yang lagi booming banget tuh yang model Vespa ini, T3. Unggulannya sendiri apa aja ya Pak ya? Produk apa itu, Bu? Yang akan diberangkatkan? Ada ini. Ya. Oke, Bu. Untuk GT Plus itu motor power 1000 ya, Pak Isan ya. Untuk motor power 1000, istilahnya kalau ini itu kita bisa nerbang banjir, Bu. Nerbang banjir. Nerbang banjir sekitar 30 sampai 40 cm masih bisa jalan ini. Terus di samping itu, Bu, ini jarak tempuhnya itu kalau misalkan standar normal sekitar 60 km per jam itu, Bu. Sekali ngecas itu kita misalkan dari 0 sampai 100 itu 2850. Itu klaim dari kami. Kira-kira berapa jam kali ngecasnya? Sekali ngecas kita rekomendasikan misalkan 0 dari 0 dari Sampai 100 itu 6 jam. Seperti itu. Sorry, yang 2000 tadi yang kilometer atau apa ya maksudnya? Apanya, Pak, yang Ini maksimal daya tempuhnya. maksimal itu bukan 2000, Pak. Tadi 60 tadi. 60 km. Kecepatan 60 juga untuk versi standar ini. Iya. Benar. Iya. Pabrik yang di Semarang itu pabrik perakitan atau apa ya? Pabrik perakitan Perakitan aja ya? perakitan. Barang dari Cina. Barang Iya, dari dari Impor Cina. Cina ya. Iya. Kalau Jabodetabek udah ada berapa dealer atau workshop atau ada berapa ini? Kalau untuk itu ya, Pak, selama ini yang tersebar, kalau untuk Jabodetabek kita itu baru ada dealer resmi ya, Pak. Dealer resmi itu ada 6 dealer sih, Pak, itu. Nah, Jabodetabek ya. Jabodetabek 6 dealer. Kalau untuk seluruh nasional per hari ini ya, Pak, itu masih ada 95. 95. Dengan target nanti pada bulan depan kita sudah 150 yang tersebar di seluruh Indonesia. Paling terbanyak di provinsi mana? Paling banyak untuk dealer itu paling banyak sekarang kita ada di Surabaya sih, kota Surabayanya Berapa? itu. Kurang lebih ada 8 sekarang. Emang paling laris di sana. Iya, di sana demandnya cukup tinggi. Iya, sendiri gimana? Pasarnya. Maksudnya pasar apa? Target pasarnya itu kan Surabaya bagus nih. Kalau Jakarta sendiri menurut Mas nilainya gimana? Akan lebih bagus atau bagaimana? Akan lebih bagus lagi karena kan istilahnya kita lihat barometer di Indonesia itu kan Jakarta. Penduduk Pak. paling banyak kan di Jakarta. Penduduk paling banyak di Jakarta. Ini istilahnya Jakarta kita akan ekspansi lagi dan penjualan dari ibunya ini kan Bu Syarang itu kurang lebih per bulan itu sekarang sudah lebih dari 200 unit, Pak. Berarti kan memang target Jakarta mau dibuka pasarnya. Mau Iya. dibuka. Pertanyaan yang terakhir ini dari saya, untuk menghadapi persaingan yang ada ini kan sekarang udah banyak motor listrik, Betul sekali. semuanya dari Cina juga semua kan. Iya. Itu bagaimana strategi bakal dipasang sama Hyundai ini? Oke, kalau untuk menghadapi strategi tersebut kita sebenarnya sudah menyiapkan, Pak. Kita nanti akan melakukan berbagai inovasi. Yang pertama adalah upgrade dari sisi spesifikasi produk. Yang kedua kita nanti akan terus meluncurkan produk-produk baru. Nanti Kamisan tunggu Desember sampai tahun 2023 kita akan ada produk-produk menarik dari Unifly, kurang lebih seperti itu, Pak. Yang membuat beda motor listrik ini dengan motor listrik yang lain yang begitu banyak belakangan ini apa nih? Istimewanya apa ya? Istimewanya yang pertama dari segi price, Pak. Oke. Dari price kita lebih murah. Oke. Yang kedua, kita selama bekerja sama dengan Waralaba itu memberikan home service gratis Home service terhadap konsumennya. Terus kita itu salah satunya perusahaan yang memproduksi motor listrik dan sepeda listrik itu memberikan garansi frame dan motor power itu 10 tahun, Pak. 10 tahun. 10 tahun. Nanti bisa dicek di buku garansi. Ya. Nah, lebih seperti itu, Pak. Dan kita itu yang lebih penting lagi kita ada pelayanan after sales yaitu customer service 24 jam yang kita gerakan. Iya, itu sudah ada poster-posternya. Iya. Ya. Siap. Itu yang menjadi nilai lebih dari kami. Dan spare part kita itu selalu ready. Ready ya? Nggak ada inden-indenan, di Siap. pabrik selalu ready. Gitu, Pak. Lebih seperti itu. Siap. Terus penjualan selain di Jawa di mana? Luar Yang bagus. Yang bagus ya, Oh. itu di Palembang sama Makassar. Wis. Yang lagi hits di sana. Di luar Jawa itu berapa provinsi? Sumatera, Sulawesi, Kita udah masuk semua sih, Pak. Masuk semua. Udah masuk semua. Papua. Papua sudah masuk juga di Timika. Nanti kita ada ekspansi juga nanti di Sorong sama Nabire nanti ada. Ya sama untuk Sulawesi nanti ada di Manado. Kita istilahnya tahun ini nanti akan buka waralaba di sana. Terus nanti sama Ambon juga. Jambi, Medan, Aceh. Pelanggan selama ini paling banyak lebih ke personal atau B2B, Pak? Nah kalau itu yang bisa jawab yang punya. Ayo Ibu jawab. Kalau untuk penjualan sih kita tetap lebih banyak ke ini ya end user pengguna. End user. Kalau di toko sendiri, cuman nggak sedikit juga yang nanya untuk melakukan penjualan kembali. Oke. Tapi rata-rata penjualan itu mereka buat di luar kota.
Oh, kilo. Banyak sih, banyak juga. Siap. Oke. Kalau Ada untuk pengecasannya sendiri nih, kalau Nah. misalnya kita keluar kota, itu gimana ya? Maksudnya apakah ada tempat swap atau gimana? Bengkel atau gimana? Oh, kalau misalkan habis gitu ya baterai ya. Ya. Saat ini kita merekomendasikan hanya penggunaan di dalam kota. Kita baru memikirkan arah bagaimana nanti ketika swab itu nanti kerjasama dengan siapa, nanti sistemnya dengan siapa. Kita baru memikirkan hal itu. Nanti untuk kedepannya mungkin kita nanti bisa informasikan kembali. Gitu. Nah, hari ini kan ada pelepasan unit ya Mas ya untuk Iya. Semarang. Nah, itu gimana tuh untuk pengecasannya sendiri? Oke. Ini kan kita dari pabrik kolaps lah ya dengan Pak Isan. Nanti Pak Isan itu bawa baterai cadangan yang sudah beliau oke. rancang sendiri. Nah, carrier-nya. ya tujuan kita riding di sini adalah tes ketahanan unitnya dari segi frame, dari segi dinamo, dari segi lampu. Nah, kita akan melakukan pengujian terhadap unit tersebut. Kira-kira berapa lama untuk dari Jakarta Semarang, Semarang Jakarta? Targetnya kita Jumat siang itu sudah finish sampai pabrik Semarang. Gitu targetnya. Tapi itu bisa lebih cepat lagi sih itu nanti. Karena kita kan ada mampir-mampir juga nanti. Iya, iya. Mampir di Waralaba Cirebon, mampir di Waralaba Tegal gitu. Kenapa unit ini Pak yang dipilih? Sebelumnya pernah juga dites? Sebelumnya Jawa. belum. Ah. Ini baru istilahnya perdana ya. Baru Ya, kenapa perdana. nih? Kenapa dipilih ini? Ini jagoan. Nah, ini jagoan Bener, ini. ya? Selain LN, kita kan ada LN lama juga. Ini adalah salah satu jagoan dari unit Siap, kami. siap. Kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan bapaknya itu idolanya ini juga. Pak Isan adalah unit ini. Sudah dan dipakai daily juga sih untuk Pak Isan juga iya. Siap. Kita mau coba nih unitnya ini. Persyaratan untuk menjadi rider ini yang ke Semarang apa Mas? Persyaratannya yang jelas dia itu merupakan rider kawakan juga. Fisiknya harus kuat juga dan tahu medan juga. Dan sudah istilahnya itu membangun emotional bonding dengan kami sudah cukup lama. Sorry, ada berapa unit nanti yang dibawa ke Semarang yang mau dites? Itu cuma satu dulu nanti. kirain banyak. Untuk perdana nanti kita satu dulu, Pak. Dulu, oke. Nanti yang Mungkin lainnya bikin lagi ya. Oke. pasti. Saya udah ada rencana sih di otaknya. Terakhir Pak, harapan kedepannya dengan nanti Touring mengirim ini, unit ya. ke sana dan nanti penjualannya seperti apa Pak harapannya? Iya. Oke, harapan kedepannya itu nanti ketika kita tes ride seperti ini, nanti masyarakat bisa tahu nih kualitas gameplay Iya, itu iya, seperti iya. apa. Iya, iya. Dan harapannya dengan kondisi tersebut masyarakat nggak perlu takut nih istilahnya untuk mengganti motor konvensional dengan motor listrik yang ada saat ini. Mungkin dari Bu Sharon harapannya apa Bu? Aduh, Toko tambah harapannya. laris atau apa? Iya, harapannya pasti dari segi penjualan lebih banyak lagi ya. Terus kalau misalnya memang ada masalah atau apa, jadi kan segera tahu, jadi bisa di-upgrade lagi barang-barangnya, apa aja sesuai kebutuhan masyarakat di Indonesia sih.